Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, host Emil Mahmud Shah, penanggung jawab tribunpadang.com, Tribun Network. Kita akan berbincang dalam program podcast yaitu membahas tentang hal-hal isu-isu menarik dan juga isu sentral, dan menghadirkan para narasumber yang spesial. Dan kali ini kita kehadiran seorang tamu kita yang sangat istimewa, yaitu Udario. Apa kabar Udario? Alhamdulillah sehat, Pak. Ini sangat tersanjung kami, Udario bisa hadir di studio kami, dan tentunya Tribuners di sana juga penasaran nih, dan pengen disapa dulu mungkin Udario. Silakan. Halo Tribuners, saya Udario, seorang konten kreator berasal dari Solo. Baik, Dario. Ngomong-ngomong nih, Dario kan punya follower yang ratusan K nih, dan centang biru kalau IG-nya, TikTok-nya juga. Tentu banyak yang pengen tahu lebih jauh tentang Dario. Bisa Dario beberkanlah profil riwayat hidup Dario. Silakan lah. Oke, baik Tribuners, saya mulai jadi seorang konten kreator itu di tahun 2016. Waktu itu berawal mulainya dari platform YouTube. 2020 saya mulai di Instagram, 2021 mulai di TikTok dengan tema yang hampir sama, yaitu komedi berbahasa Minang. Nah, kebetulan waktu itu saya milih logatnya tuh logat Solo asal saya gitu. Jadi sampai sekarang masih aktif. Pekerjaan kalau dulu itu sempat jadi guru honorer, sempat jadi video wedding, tapi kalau sekarang itu udah full time content creator. Jadi memang cuman bikin konten setiap bulan. Nah, kita produksi sampai sekarang itu masih konsisten, tetap di YouTube masih tetap jalan, di Instagram masih tetap jalan, di TikTok juga masih tetap jalan sampai sekarang. Nah, itu kalau umur sekarang udah 37. Terus apa lagi ya, tinggal domisili tetap di Solo sekarang. Jadi kalau ada kerjaan baru ke Padang. Terus sudah menikah. Sudah menikah. Nah, itu yang paling pertanyaan yang paling ditunggu oleh Tribuners. Apakah Dario masih bujangan ini atau single? Baik, Tribuners sudah dengar tadi ya tentang profil Dario. Tapi ada menarik tadi Dario. Dario pernah jadi guru honor. Iya. Berarti Dario lulusan kependidikan atau gimana nih cerita? Iya, jadi dulu sempat kuliah di Sentra Tasik, Pak. Oh, iya. Sentra Tasik UNP, cuman tidak sampai lulus. Jadi karena basic SMA itu di SMKI Padang, Iya. kesenian. Jadi honor lah waktu itu di SD, jadi guru kesenian waktu itu, Pak. Iya, baik. Ya artinya tetap jiwa seni itu tetap ini ya Dario. Iya. Baik Dario, tadi pembeda Dario kan tentang komedi Minang nih. Ya. Coba dong sedikit celoteh Minangnya yang agak menggelitik. Ini bebas kok bisa bahasa Minang juga podcast kita. Bahasa Minang Solo itu sebenarnya hampir sama dengan bahasa Padang, cuman ada beberapa kata-kata tuh yang agak unik gitu, Pak. Ya. Seperti misalnya kalau latak di bahasa Padang itu di Solo ada rogo namanya. Rogo. Nah, di mana rogoan, di mana mak rogoan HP nu tadi. Iya. Terus banyaklah kata-kata yang lain yang unik di Solo. Kalau ratus, ratih di Padang, ratuh di Solo, ya gitu. Betul. Jadi hal-hal seperti itu yang coba ditonjolkan di konten-konten Dario gitu. Dan itu jadi efektif ya Dario? Iya, sangat efektif malah, Pak. Baik, Dario, ini kan tahun baru nih, momentum 2024 ini, resolusi Dario apa nih? Resolusi bisa tetap konsisten sih, Pak. Bisa tetap konsisten, upload video, bikin konten terus. Karena makin ke sini ide biasanya tuh akan makin susah dicari ya kan, Pak? Karena udah hampir 1000 konten yang saya buat dari 2016 itu, Pak. 1000 ya lebih? Hampir 1000. Hampir 1000 konten yang sudah dibuat. Jadi harapannya di 2024 ini bisa terus tetap konsisten. Ya. Terus memberikan hal-hal yang baru pokoknya ke followers.
agar konten-kontennya tetap fresh gitu Pak. Dario, ini agak serius deh. Sesuai dengan tema kita kan, serius tapi santai bersama Dario. Tadi kita agak ketawa-ketawa, saya nyengir lah ya. Dario secara tidak langsung dan faktanya sekarang kalau dikatakan setara dengan lembaga penyiaran atau lembaga media massa, mungkin tidak akan dipungkiri. Faktanya ya banyak yang bekerja sama dengan Dario untuk menyosialisasikan program-program kerjanya di pemerintahan. Apalagi mau pemilu, mau menjadikan Dario sebagai untuk media untuk berkampanye. Sadar tidak Dario bahwa itu sudah Dario jalani sampai saat ini? Tanggapan Dario gimana? Iya, sangat sadar gitu Pak, karena memang untuk sekarang, zaman sekarang itu kan emang era digital Pak. Ya. Semuanya itu serba digital, termasuk sekarang untuk promosi kebanyakan sekarang menggunakan media sosial, Instagram, TikTok, baik itu UMKM, pemerintahan dan lain-lain itu menggunakan media sosial. Bahkan di pemerintahan, instansi pemerintahan, baik kabupaten kota, provinsi atau BUMN, itu sudah setiap instansi itu sudah menganggarkan untuk membuat video di media sosial gitu Pak, sekarang. Nah, gitu sih Pak. Berarti beberapa yang bermitra dengan Dario berarti sudah ada terhitung lagi berarti ya. Artinya sudah lumayan ordernya ramai lah bukan? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki juga banyak juga ya. Ini bicara rezeki nih. Kalau bicara rezeki income pemasukan tentu ada aturan mainnya juga mungkin ya. Dario mungkin paham ya. Kalau kami di lembaga media massa atau kan kalau kerjasama itu kena aturan regulasi. Pajak. Ya, paling tidak pajak lah. Karena badan usaha kan. Sementara Dario kan personality nih. Iya. Apakah Dario mendapatkan cukup dengan NPWP? Jadi potong atau sudah punya badan usaha sekarang? Kebetulan sekarang masih pribadi Pak. Ya. Jadi untuk kerjasama instansi ataupun brand-brand nasional itu biasanya udah langsung dipotong pajak. Ya. Pak. Tapi tiap tahun saya juga lapor pajak Pak. Ada tim yang ngurus pajak. Jadi tiap tahun kita lapor pajak ke ke kantor pajak. Ya, jadi memang sebelum-sebelumnya belum tahu tentang itu, tapi dulu tahun 2021 itu didatangi orang pajak, terus diedukasi tentang pajak ini bla bla bla. Akhirnya dari situlah kita mulai rapi pajak sampai sekarang. Iya. Berarti kendala yang dihadapi belum terlalu krusial ya. Artinya bisa teratasi ya. Alhamdulillah bisa teratasi. Tapi menurut Dario, apakah nanti aturan main seperti itu akan mempersulit? Dianggap mempersulit atau tidak? Tidak sih sebenarnya Pak. Kalau pajak itu kan udah kewajiban kita sebagai warga negara Pak. Cuman kan kemarin pekerjaan seperti ini kan masih belum lazim waktu itu Pak. Jadi kita belum paham cara pembayaran pajak seperti apa, laporan seperti apa gitu Pak. Tapi sekarang alhamdulillah sudah. Kemudian di teman-teman yang sama dengan dalam bergerak seperti Dario, apa sudah ada semacam perhimpunan sekarang di Sumbar lah khususnya mungkin? Belum ada sebetulnya Pak. Cuman kayak komunitas-komunitas yang dekat-dekat, misalnya si A dengan si B dekat bikin komunitas itu mungkin ada. Cuman kalau komunitas resmi atau lembaga resmi itu belum ada. Belum ada ya. Misal asosiasi, organisasi, perhimpunan para konten kreator. Belum ada ya. Belum ada. Artinya kalau terjadi apa-apa misal yang kendala, perlindungannya kemana Dario dengan teman-teman tuh biasanya? Ngadu kemana? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada masalah ya Pak. Semoga jangan ada masalah ke depannya. Jadi kita lebih aware di awal, misalnya kalau bikin konten tuh jangan yang melanggar batas-batas, terus jangan nyenggol sebut nama dan lain-lain. Pokoknya yang membahayakan kita hindari dari awal gitu Pak. Itu sudah di awas waspada ya. Iya, betul. Sudah. Walaupun kode etik belum ada juga ya sebenarnya. Iya, belum ada juga sebenarnya Pak. Terus sekarang pasal-pasal karet kan banyak Pak. Iya. Jadi kalau tidak hati-hati itu susah juga. Berarti memang lebih teliti di situ ya. Iya. Jadi dalam kerja lebih berhati-hati dan juga menghindari antisipasi ya. Betul. Baik, ini agak-agak sedikit mencubit juga nih. Kemarin teman komisioner juga duduk di tempat posisi Dario itu juga mengatakan ya dia tidak menuduh sih. Memang
di area atau di domain atau di ranah publik itu sebenarnya memang ada badan hukum. Ya. Ya, apalagi berkampanye, bersosialisasi, berpromosi ya yang menghasilkan komersial profit ya. Kemudian seandainya itu ditujukan kepada teman-teman konten kreator dan sudah melampaui batas itu, menurut Dario apakah itu sebuah pengangkangan atau pemaksaan atau itu sebenarnya hal yang wajar saja yang dilakukan oleh seorang konten kreator? Kalau pengaturan mungkin lebih tepatnya tuh mungkin diatur seperti televisi gitu, penyiaran. Jadi ada aturan-aturan gitu maksudnya, Pak. Ya, berarti harus negara yang menyiapkan aturan gitu ya? Ya kalau soal aturan sih kita sebagai kreator ikut-ikut aja, Pak. Cuman kayaknya agak susah mengatur atau menjangkau media sosial ini kan, Pak. Karena itu kan sifatnya agak susah sih, Pak. Di luar negeri pun juga belum ada yang ngatur konten kreator. Tapi kalau bagi saya, Pak, itu ke kitanya aja dulu, Pak. Jadi kalau memang mau bikin konten ya bikinlah konten yang positif. Iya. Karena tanpa kita sadari kan banyak yang terinfluence nanti dengan konten-konten kita, Pak. Nah, itu sih, Pak. Ya, faktanya kan kalau penyiaran, lembaga penyiaran kan ada frekuensi. Oke. Ketika mereka melanggar, diberi peringatan. Ya. Kemudian kalau masih berulang, bandel ya dicabut ya kan, Iya. izin siar, hak siarnya. Kalau ini kan tidak ada. Tidak ada. Paling tidak selain kita berhati-hati, mungkin yang pengawasnya mungkin follower kita, ngadukan kita bisa di-banned kita kan. Iya. Nah, berarti kan sebenarnya lebih banyak ya yang sebenarnya mengawasi, betul nggak? Ya, menurut Dario? Iya, cuman ya betul, Pak. Ya cuman kalau di pemerintahan mungkin Kominfo ya sekarang Ya, di bidang itu, Kominfo. Pak, di bidang itu. Tapi kalau sudah terlalu melanggar itu biasanya Kominfo ada juga yang memblok, ini kan ada juga sih, Pak. Akun privat. Ya, pokoknya akunnya di take down gitu, Pak. Iya. Ya, itu biasanya ada. Berdasarkan pengaduan tentu kan. Pengaduan ya. Kalau udah meresahkan atau apa itu biasanya ada. Berarti sebenarnya teman-teman konten kreator udah sampai ke situ pemahaman ya sebagai besar ya. Iya, harusnya ya, Pak. Harusnya. Baik. Baik Dario, ini tanpa terasa nih obrolan kita. Saya tuh sebenarnya tidak pengen juga saya serius dengan Dario, karena silakan minum Dario. Iya, Pak. Tribuners tuh pasti pengennya kita ketawa-tawa, kan? Kakak ketawa. Mana Dario yang lucu-lucu yang kemarin ini ngobrol serius. Gitu. Tapi ya sesuai dengan temanya Tribuners ya serius, tapi santai bersama Dario. Ini pertanyaan 1 atau 2 terakhir lah, Dario. Oke. Saya rasa tidak terlalu juga kita terlalu serius, mungkin bosan juga nanti Tribuners ya. Ini otokritik. Kalau kritik kita udah banyak ya. Bagus otokritik lah. Sebagai seorang konten kreator, silakan Dario sampaikanlah bagaimana bagusnya. Jadi kalau kami mengkritik kan terlalu banyak benar nih, tidak ada yang benar bagaimana. Tapi kalau konten kreator kan otokritik ya memuji diri juga, kritik juga sebenarnya kan. Silakan Dario. Ya, kalau dari perspektif konten kreator untuk teman-teman yang mau bikin konten atau jadi konten kreator, nah ada hal-hal penting sebenarnya yang perlu kita garis bawahi ya. Yang pertama, norma di situ ada juga, terus menghindari membuat konten yang cuman pengen viral. Nah, itu kan ada beberapa teman-teman kreator yang penting viral. Nah, jadi nggak perlu isi kontennya atau kata-katanya, ada juga kata-kata kasar, ada juga yang kalau cewek-cewek itu yang buka-bukaan ya kan, Pak. Yang penting viral. Nah, itu mungkin coba dipertimbangkan lagi, karena sebagai konten kreator nih kita juga punya tanggung jawab moral kepada penonton kita, dan konten-konten yang cepat viral itu juga nggak akan kemana-mana, juga cuman sampai situ-situ aja, Pak. Nggak mungkin juga ada instansi pemerintahan yang mau kerjasama, nggak mungkin juga brand juga mau kerjasama, ya gitu, Pak. Itu sih, Pak. Baik. Dario, sebenarnya pengen ngobrol panjang Dario. Cuma saya akan membawa lucu-lucuan nanti mungkin di platform lain lah. Tribun Padang ini punya channel yang bisa diklik ya oleh Tribuners, YouTube. Tribun Padang Official, ada Instagramnya juga Tribun Padang, ada TikTok
dan juga Facebook, Twitter, dan podcast ini. Podcast ini juga ada di channel di Tribun IO dan ini live. Ini live loh. Live ya, live. Jadi ada dua link nih. Nanti ada yang khusus YouTube di Tribun Padang Official yang sudah nanti ya delay, yang tapping ini. Dan ini ya di Tribun IO-nya live sebenarnya. Baik. Tanpa terasa ini sudah habis. Ini kami mau closing dulu pembicaraan. Terima kasih Dario. Sama-sama Pak. Sudah bersedia hadir di studio kami yang sederhana ini dan mudah-mudahan ini bermanfaat obrolan kami. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.